Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1081 sampai bab 1090, Wu Donghai tidak terlalu peduli dengan sebuah villa, jadi pasti tidak mungkin untuk memberikannya kepada keluarga Xiao. Lagi pula, dia tidak sebodoh itu. Tetapi membiarkan mereka hidup selama 10 tahun sebenarnya bukan masalah besar baginya. Jadi Wu Donghai segera berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun adalah 10 tahun. Tetapi Anda harus berkonsentrasi melakukan sesuatu untuk saya, dan saya akan memberi hadiah kepada Ye Chen sesegera mungkin. Wanita tua Xiao buru-buru menarik keluarga itu dan membungkuk kepada Wu Donghai. Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Anggota lain dari keluarga Xiao juga sangat bersemangat. Akibatnya keluarga Xiao benar-benar berbalik. Tidak hanya kelompok Xiao yang diselamatkan, tetapi mereka juga dapat tinggal di villa kelas 1 Tangchen, yang lebih baik dari waktu terbaik sebelumnya. Apalagi Wu Donghai juga setuju untuk mendukung grup Xiao. Mungkin dengan bantuannya, grup Xiao bisa membuat terobosan. Wu Donghai berkata, saat ini, saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke Thomson Yipin untuk memeriksa kondisi rumah sekarang, dan membeli Thomson Yipin A04 atau A06 secepat mungkin. Hari ini, Anda akan tinggal di kamar tamu selama saat ini. Ketika saya menyiapkan semuanya, saya akan pergi ke ruang tamu, mengirim Anda kembali ke Jinling. Ketika saatnya tiba, investasi saya di grup Xiao juga akan ditransfer langsung ke akun perusahaan Anda. Keluarga Xiao sangat bersemangat, berterima kasih kepada mereka dengan rasa terima kasih, dan setuju. Setelah itu, keluarga itu diatur oleh para pelayan ke ruang tamu keluarga Wu. Villa keluarga Wu menempati area yang sangat luas, dan terbagi menjadi 3 area. Satu area adalah area tempat tinggal keluarga Wu, area lainnya didedikasikan untuk ruang tamu para pelayan, dan area lainnya didedikasikan untuk ruang tamu-tamu. Villa keluarga Wu membeli sebidang tanah yang luas dan membangunnya sepenuhnya dengan sendirinya. Skalanya beberapa kali lipat dari villa kelas 1 Thomson. Hanya ada lebih dari selusin kamar tamu. Mudah untuk mengatur keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang. Para pelayan keluarga Wu membawa mereka ke area kamar tamu dan memberi mereka 4 kamar. Nyonya Xiao, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei masing-masing berbagi kamar, dan Xiao Changqian dan Qian Hongyan secara alami tinggal bersama. Begitu mereka kembali ke kamar masing-masing, Xiao Changqian tidak sabar untuk memeluk Qian Hongyan, dan berkata dengan cemas, "Istriku, kamu telah dianiaya oleh istriku selama ini, aku sangat merindukanmu, istriku." Akan melepas pakaian garis merah, Qian Hongyan juga sangat emosional di dalam hatinya. Dia sudah lama tidak bertemu suaminya, jadi dia sangat senang bisa bertemu kembali dengannya secara tiba-tiba. Apalagi keduanya juga berada di tahun harimau dan serigala. Saat ini keduanya masih muda dan baru saja menikah. Tapi jauh di lubuk hati Qian Hongyan, dia agak khawatir. Dia secara alami percaya bahwa selama mereka berpisah dari suaminya, suaminya pasti tidak akan main-main di luar, dan dia tidak punya tenaga. Apalagi dia sudah lama berada di pusat penahanan. Tapi aku tidak begitu setia. Ketika saya berada di tambang batu bara hitam, saya menyerah pada paksaan pengawas dan menjadi selirnya untuk waktu yang lama, mengkhianati suami saya hampir setiap hari. Dia sangat khawatir suatu saat suaminya akan mengetahui semua ini, dan kemudian dia akan membencinya bahkan marah pada dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan jauh di dalam hatinya bahwa dia harus membawa masalah ini ke peti mati dan tidak pernah membiarkan siapapun mengetahuinya. Sebelum hari gelap, Xiao Changgan dan Qian Hongyan sudah berada di kamar tamu mereka, dan suara ombak masih terdengar. Xiao Changqian benar-benar tertekan selama ini, dan dia berpisah dari istrinya untuk waktu yang lama, jadi dia sangat cemas. Qian Hongyan secara alami sangat mencintai suaminya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Tetapi dia tidak pernah berharap memiliki kesempatan untuk kembali ke pelukannya sekarang. Jadi dia secara alami melayani suaminya dengan sangat gembira. Tapi ini seharusnya menjadi pemandangan yang sangat harmonis. Tetapi Qian Hongyan tiba-tiba merasakan kehilangan.
Alasan mengapa dia merasa kehilangan adalah karena dia merasa kemampuan suaminya tampaknya jauh lebih buruk daripada pengawas kotor itu. Ini benar-benar menyedihkan. Salah satunya adalah orang yang saya cintai, dan yang lainnya adalah orang yang saya benci. Tetapi jika saya mengesampingkan ini dan hanya berbicara tentang aspek itu, dua orang yang saya cintai tidak dapat dibandingkan dengan yang saya benci. Bagaimanapun, pihak lain lahir dalam pekerjaan yang kasar. Meskipun usianya tidak muda, kebugaran fisiknya sangat bagus, dia kuat dan bertenaga. Melihat Xiao Changqian lagi, dia sendiri sedikit lebih gemuk, dan dia tidak pernah berolahraga. Setelah dipenjara selama beberapa hari, dia masih sedikit lebih kurus. Sebaliknya perut besar yang dulu terlihat sangat kosong. Jadi jika Anda benar-benar ingin membandingkannya dengan pengawas itu, Xiao Changqian paling banyak setara dengan kekuatan sukses ganda lawan. Ini membuat Qian Hongyan merasa ada perbedaan besar dalam segala hal. Seharusnya ada awan dan hujan di Wushan, tapi sekarang terasa seperti hujan musim semi yang semahal minyak, dan tanah menjadi basah setelah hujan. Tapi dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, lagi pula jika dia terbunuh, dia tidak ingin kembali ke tempat gelap itu, apalagi melayani pengawas busuk di rumah bata yang kotor dan bau itu. Sore harinya, para pelayan keluarga Wu mengundang mereka untuk makan malam di restoran di ruang tamu. Baik Wu Donghai maupun Wu Dongfeng tidak datang. Mereka sekarang menganggap keluarga Xiao sebagai pelayan mereka, jadi tidak mungkin mereka datang dan menemani mereka makan malam. Di tengah makan, kepala pelayan keluarga Wu datang dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Tuan Wu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah membeli Villa No A04 dari Thomson Yipin. Dan Anda beruntung, villa ini adalah siap untuk ditinggali setelah dekorasi selesai, dan dekorasi dilengkapi dengan peralatan mewah. Presiden Wu menghabiskan 30 juta yuan ekstra untuk membelinya, jadi Anda bisa langsung pindah ke sana besok." Keluarga Xiao mendengar ini, segera. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga wanita tua itu tidak bisa mengendalikan tangannya yang gemetaran, dan membuang kedua sumpit itu. Setelah berterima kasih kepada pengurus rumah tangga dengan rasa terima kasih, Nyonya Xiao berkata kepada keluarganya, "Kami semua telah melihat villa berbentuk A milik Thomson Yipin. Ada banyak kamar, cukup untuk ditinggali keluarga kami. Bagi saya sudah tua dan menyukainya, kamarnya luas, jadi saya ingin kamar terbesar di lantai 3, dan Anda dapat memilih dari yang lain." Xiao Changqian segera berkata, "Lalu Hongyan dan saya ingin kamar terbesar di lantai 2. Kata Xiao Hailong, "Kalau begitu aku ingin kamar tidur kedua di lantai 3. Xiao Weiwei berkata, "Kalau begitu aku akan berada di lantai 2. Oke." Nyonya tua Xiao mengangguk puas, dan mencibir, "Jangan keluarga mereka pikir kita sudah selesai. Terlebih lagi, aku tidak sabar untuk melihatnya. Mereka tahu akan seperti apa kita setelah kita pindah ke sebelah." Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, "Malan terkutuk itu dan Ye Chen bergabung kekuatan untuk berkomplot melawan istri saya dan menyebabkan istri saya sangat menderita. Anda harus menyelesaikan akun dengan mereka." Qian Hongyan buru-buru berkata, "Apakah kamu gila? Kamu tidak boleh memberitahu mereka tentang masalah ini." "Kenapa?" Xiao Changgan tidak membantu tetapi mengerutkan kening. Qian Hongyan segera berkata, "Awalnya saya membuat skema dengan Helian untuk menipu Malan, tetapi gagal menipu dia, dan diplot oleh Ye Chen. Jadi jika dihitung ini ngomong-ngomong, Helian dan saya melanggar hukum dulu. Jika kami benar-benar mengungkap masalah ini, polisi akan turun tangan. Pasti menangkap saya, bukan menangkap mereka." Saat dia mengatakan itu, Qian Hongyan memikirkan situasi di mana Helian ditembak mati tadi malam, dan berkata dengan gugup, "Helian ingin memukulku tadi malam, tetapi ditembak mati oleh keluarga Wu. Sekarang keluarganya saya masih ditambang batu bara hitam itu. Jika insiden ini terungkap dan polisi mengeluarkan keluarga Helian, mereka pasti akan menemukan saya untuk balas dendam." Xiao Changqian mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu sangat murah untuk mereka yang bernama Ma dan Ye?" Qian Hongyan berkata, "Saya dapat menyusahkan mereka di tempat lain. Dan selain itu, keluarga Wu ada di belakang layar. Jika Anda membunuh mereka, kamu pasti bisa membalas dendammu.
Tapi kamu tidak boleh mengungkit kejadian itu di awal. Nyatanya, Qian Hongyan masih memiliki kekhawatiran jauh di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di keluarga Xiao dengan masa lalu supervisornya? Xiao Changqian juga masuk akal setelah mendengar apa yang dia katakan, mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu semua orang akan berpura-pura bingung tentang masalah ini." Keesokan harinya, kelima anggota keluarga Xiao kembali dengan mobil Wu Jinling. Dalam perjalanan pulang, keluarga Wu tidak mengatur jet pribadi untuk melepas mereka, bahkan Rolls-Royce pun tidak, melainkan langsung mengirimkan Buick GL8. Nyonya tua Xiao sangat tidak puas dengan Buick GL8 ini. Ketika mereka datang, Rolls-Royce pergi ke bandara, pesawat pribadi pergi ke Suzhou dan Hangzhou, lalu Rolls-Royce pergi ke Villa Wu. Spesifikasi dan pamernya sangat mengesankan dan menyenangkan. Bagus sekarang, baru saja membeli mobil rusak seharga 2 hingga 300 ribu yuan, dan mengirim kelima anggota keluarga pergi. Sensasi duduk di dalam mobil ini sangat berbeda dengan Rolls-Royce. Tetapi karena pengemudi keluarga Wu sedang mengemudi di dalam mobil, dia hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Dibutuhkan sekitar 4 atau 5 jam untuk berkendara dari Suzhou dan Hangzhou ke Jinling. Jadi ketika mereka tiba di Jinling, hari sudah lewat tengah hari. Sopir mengirim mereka ke gerbang Tangchen Yipin, memberi mereka beberapa set kartu kontrol akses dan kunci, dan berkata kepada mereka, "Tuan Wu berarti membiarkan Anda tinggal hari ini dan berinvestasi di grup Xiao Anda. Dia akan mengirim seseorang besok datang dan tangani." Hebat, wanita tua Xiao sangat bersemangat, mengangguk dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Wu untuk kami, dan katakan padanya bahwa kami akan memenuhi harapannya." Sopir itu mengangguk dan pergi. Kelima anggota keluarga Xiao menggesekkan kartu akses kontrol mereka dan masuk ke area villa kelas 1 Thomson. Ketika mereka datang lagi ke Thomson Yipin, masing-masing merasa sangat sedih di hati mereka. Ketika mereka datang ke Tangchen Yipin beberapa kali sebelumnya, hati mereka sangat iri dan cemburu. Sekarang 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Hexi, mereka juga memiliki villa Thomson Yipin. Yang paling bersemangat adalah wanita tua Xiao. Dia sudah lama tidak sabar untuk tinggal di Tangchen Yipin. Jadi wanita tua Xiao berjalan di tengah, cucunya Xiao Hailong dan cucunya Xiao Weiwei mendukungnya di sisi kiri dan kanan. Xiao Changqian dan Qian Hongyan juga saling berpegangan tangan, terlihat mesra. Nyonya tua Xiao merasa bahwa dirinya saat ini seperti janda permaisuri Ciki saat itu, berjalan di area villa yang super mewah. Dia benar-benar megah dan penuh ambisi. Ketika dia bersemangat, dia tidak bisa menahan nafas. Alangkah baiknya jika aku bisa bertemu dengan wanita jalang itu malam. Aku ingin membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Xiao Weiwei berkata sambil tersenyum, "Nenek, jangan lupa, kakinya diperkosa Anda telah ditendang, dan Anda mungkin sedang berbaring di tempat tidur di rumah dan menangis sekarang." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Xiao Hailong tiba-tiba menunjuk ke sabuk hijau di depan jalan, dan seorang wanita bersandar pada kruk dengan satu tangan berkata, "Sial, bukankah itu Malan yang jalang?" Saat ini, setelah makan siang, Malan mengarahkan Ye Chen untuk menggali tanah di sabuk hijau area villa dengan ember timah dan sekop. Selama 2 hari terakhir, Malan tidak melakukan apa-apa, dan tidak bisa keluar untuk bermain meskipun kakinya patah. Dia bosan di rumah dan memeriksa momen, dan menemukan seorang teman wanita yang sebelumnya tidak mudah dihadapi, dan membeli villa di pinggiran kota. Dia menanam banyak buah dan sayur di halaman villa, dan membagikan foto buah dan sayur itu di Moments. Banyak orang memujinya, mengatakan bahwa dia cerdik dan memahami kehidupan. Malan sangat cemburu, jadi dia muncul dengan iseng dan ingin menanam sayuran dan buah-buahan di halaman villa. Tapi kakinya patah, jadi dia tidak bisa menyekop tanah, jadi Ye Chen hanya bisa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Ye Chen pada awalnya tidak ingin menggertaknya, lagi pula, dia sudah bertengkar dengannya terakhir kali, dan dia harus bersikap sopan kepadanya ketika dia tinggal di vilanya, jadi dia ingin mengatakan pada dirinya sendiri, tetapi di sana tidak mungkin.
Tetapi ketika istrinya Xiao Churan mendengar bahwa ibunya ingin menanam buah dan sayuran, dia juga merasa bahwa hal semacam ini dapat memupuk perasaannya dan memungkinkannya untuk tinggal di rumah dengan jujur. Jadi dia maju dan meminta bantuan Ye Chen. Baru saat itulah Ye Chen setuju. Menurutnya, alangkah baiknya jika Malan bisa berhenti menjadi ngengat sepanjang hari dan membiarkannya menanam sayuran. Jadi dia membantunya setelah makan malam, menyekop banyak tanah ke villa, dan sudah mengitari tempat untuk membuat kebun sayur. Malan sedang mengendarai kruk saat ini, dan berkata kepada Ye Chen, "Aku menggali sepotong loos, jangan lupa tanah hitam itu bau." Ye Chen mengangguk, dan menundukkan kepalanya untuk menggali tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malan ragu-ragu sejenak, dan dengan hati-hati bertanya kepadanya dengan nada negosiasi, "Ye Chen, bisakah ibu mendiskusikan sesuatu denganmu?" Malan berkata sambil tersenyum, ketika kamu punya waktu, pergi ke pedesaan dan beli beberapa sayuran, melon dan buah-buahan dari petani tua di pedesaan, dan beli seluruh pohon dengan akarnya." Ye Chen berkata, "Bukankah ini hanya melepas celanamu dan kentut? Bukankah kamu hanya pergi ke supermarket untuk membeli sayur dan buah jika kamu mau? Cukup aplikasi dan mereka akan mengantarkannya ke depan pintumu." Malan sangat tidak puas dengan sikap Ye Chen, dan sangat tidak puas beradaptasi. Tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, hanya bisa memohon sambil tersenyum, "Ibu ingin kamu membeli seluruh pohon, bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditanam langsung di villa kami, sehingga kamu bisa segera miliki pohon yang indah. Apakah ada kebun sayur yang indah dan cerah? Kalau tidak, setelah selesai, tabur benih dan tanam lagi, dan ketika tumbuh, lalu kapan pergi? Tahun monyet sudah ada di sini." Ye Chen menerima. Tampaknya ibu mertua sedang memikirkan hal ini dan ingin segera memotret dan mengirimkannya ke Moments. Baru saja akan menolak permintaannya yang tidak masuk akal, Malan buru-buru berkata, "Menantu yang baik, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Churan suka menanam sayuran dan buah-buahan sejak dia masih kecil. Ketika dia masih muda, dia sering menyeret saya dan ayahnya menemaninya untuk memetik dan memasuki kebun sayur di pedesaan, dan mereka tidak mau keluar." Ye Chen memandangnya dengan curiga, "Kapan itu terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Malan berkata dengan tergesa-gesa, "Bukankah dia tiba-tiba tumbuh dewasa? Dia pergi ke sekolah dan pergi bekerja lagi. Bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk berlari di kebun sayur? Sumpah demi Tuhan, aku sangat suka hal-hal ini ketika saya masih muda. Saya menanam sedikit di halaman villa di rumah. Tetapi wanita tua itu tidak mau mati." Ye Chen berpikir saat ini, jika istrinya benar-benar menyukainya, maka dia mungkin juga mengaturnya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Xiao Churan, dan bertanya padanya, "Sayang, besok adalah akhir pekan, apakah kamu ingin keluar dan memilih?" "Tahu aku suka memetiknya." Ye Chen mendengarkan dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu tidak perlu khawatir kemana kamu pergi, suamiku akan membuat pengaturan." "Bagus," Xiao Churan berkata dengan gembira, "kalau begitu aku akan menunggu kamu yang mengaturnya." "Oke." Setelah menutup telepon, Malan buru-buru berkata dengan patuh, "Kamu tahu, aku tidak berbohong padamu, kan?" Ye Chen bersenandung, mengeluarkan teleponnya lagi, dan disebut Wang Zenggang. "Tuan Ye, mengapa Anda ingat untuk memanggil si kecil?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Wang tua, istri saya suka memetik, dan saya akan mengambil setengah dari villa kelas 1 Thomson untuk membuat kebun sayur untuknya. Saya bisa memetiknya setiap hari di pekarangan rumah, jadi carikan saya beberapa varietas sayuran dan buah-buahan terbaik, dan saya ingin yang sudah tumbuh, berbuah, terhubung ke tanaman merambat, berbibit, dan menumbuhkan akar. Bisakah Anda langsung memindahkannya ke Thomson Yipin untuk saya?" Setelah mendengar ini, Wang Zenggang berseru, "Tuan Ye, jangan khawatir. Bahkan jika Anda menginginkan rumah kaca sayuran, saya bisa mendapatkannya untuk Anda." Ye Chen dengan cepat berkata, "Oke, mari kita mulai persiapan hari ini. Datang ke Tangchen Yipin untuk transplantasi dan berkultivasi di malam hari. Saya ingin istri saya dapat melihatnya ketika saya bangun besok." Wang Zenggang terkekeh, "Tuan Ye,
Anda sangat mencintai istri saya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya sekarang. Malan juga sangat bersemangat saat ini. Ye Chen ini sangat pandai membodohi orang. Hanya panggilan telepon, yang lain akan mengatur kebun sayur untuknya dengan penuh perhatian. Energinya benar-benar tidak kecil. Saya dulu berpikir bahwa orang ini akan meledak cepat atau lambat, tetapi tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Saya merasa bahwa anak ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada saat ini, Malan tiba-tiba mendengar suara yang akrab di telinganya. Hei, bukankah ini menantu perempuanku yang baik? Mengapa kamu menggunakan kruk? Jangan katakan itu. Postur udaramu cukup mengasyikkan. Wajah Malan langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa suara itu berasal dari ibu mertuanya, wanita tua terkutuk Xiao. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat, wajahnya menjadi pucat karena shock. Apa yang terjadi? Bagaimana kelima orang ini berkumpul? Bukankah wanita tua itu, Xiao Changqian dan kedua bocah lelaki itu masih akan ditahan beberapa hari lagi? Apakah itu keluar lebih awal? Kuncinya adalah bagaimana Qian Hongyan datang ke sini. Bukankah gadis ini dikirim ke tambang batubara hitam oleh teman Ye Chen? Ketika Ye Chen mendengar gerakan saat ini, dia tidak bisa membantu menoleh untuk melihat, dan segera mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Qian Hongyan akan muncul di sini. Hong Wu selalu dapat diandalkan dalam pekerjaannya, jadi dia seharusnya tidak membuat kesalahan besar dan membiarkan Qian Hongyan ini kembali. Apa yang terjadi di sini? Qian Hongyan adalah rahasia Ye Chen dan ibu mertuanya Malan. Meskipun istri dan ayah mertuanya tahu tentang kekalahan judi dari ibu mertuanya, mereka tidak tahu bahwa Qian Hongyan adalah dikirim ke tambang batu bara hitam olehnya. Keduanya berpikir bahwa Qian Hongyan seharusnya melarikan diri dengan uang itu. Jadi saat ini Qian Hongyan tiba-tiba kembali, yang membuat Ye Chen agak khawatir. Pada saat ini, Malan yang tidak pernah kalah memarahi. Siapa aku? Jadi ini keluargamu? Ada apa? Kenapa kamu merencanakan villa kami? Bagaimana kamu bisa masuk ke pusat penahanan terakhir kali? Apakah kamu lupa? Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda sekarang. Setelah mendengar Malan mengejek semua orang tentang pusat penahanan lagi, Xiao Hailong segera berkata dengan marah, Malan, lihat burung jelekmu, kedua gigi depan hilang, dan ucapanmu benar-benar bocor. Ini apa yang kamu lakukan dengan kami, kamu? Ketika Malan mendengar bahwa Xiao Hailong berani mengejek giginya sendiri, dia langsung menjadi marah. Dalam beberapa hari terakhir sejak dia kembali, dia tidak berani bercermin karena gigi depannya terlalu jelek. Namun pergi ke dokter gigi adalah hal yang sangat merepotkan. Terkadang saya harus bolak-balik ke dokter gigi beberapa kali untuk menambal gigi. Belum lagi beberapa gigi saya sudah tanggal dan harus dilakukan lagi. Xiao Churan awalnya ingin menghabiskan uang untuk menanam gigi porselen untuknya. Tetapi karena dia memiliki kaki yang patah dan tidak nyaman untuk bergerak, jadi dia tidak membiarkannya untuk sementara waktu, tetapi setuju bahwa giginya akan dimasukkan setelah kaki sembuh. Justru karena kehilangan gigi depan, Malan sama sekali tidak tertarik untuk keluar, jika tidak semua gambar mulutnya akan hilang. Tapi sekarang, anak nakal seperti Xiao Hailong berani menggodanya dengan giginya sendiri, bagaimana dia bisa menahannya? Oleh karena itu, Malan segera mengutuk, Xiao Hailong, saya juga bibi kedua Anda. Jika Anda berbicara kepada saya seperti ini, Anda tidak takut terkena guntur? Xiao Hailong berkata dengan nada menghina. Apakah Anda kentut? Kedua bibi, lihat kamu terlihat sangat jelek. Aku belum pernah melihat wanita sejelek kamu, gigi depannya hilang dan kamu tidak memperbaikinya. Jadi kamu menyimpannya untuk sketsa, hal terakhir yang berani dipikirkan Lan tentang wanita tua dalam sketsa Song dan Zhao Bensan. Bentuknya, karena aku memiliki bentuk yang sama dengannya sekarang. Mendengar Xiao Hailong mengatakan ini, aku semakin kesal. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengertakkan gigi dan memarahi, kamu tunggu aku, ibuku akan memanggil polisi dan menuntutmu karena membobol rumah, kamu hanya menolak untuk berubah setelah peringatan berulang kali. Jika kamu pergi saat ini, kamu akan dikurung untuk waktu yang lebih lama. Pada saat ini, wanita tua Xiao mencibir dengan jijik di wajahnya, Malan,
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya di dunia yang mampu membayar Tang Chen? Malan mendengus dingin, tentu saja. Mungkinkah kamu, sutra gantung yang bau, bisa tinggal di kelas 1 Tang Chen? Bukannya aku meremehkanmu, wanita tua. Jika kamu bisa tinggal di kelas 1 Tang Chen, aku akan membunuhmu, buka tutupnya dan tendang kamu. Nyonya tua Xiao tertawa keras. Oh Malan, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Jangan lihat kesehatan wanita tuaku yang buruk. Aku benar-benar ingin coba kepalamu hari ini. Oke, tendangan yang bagus. Setelah itu, wanita tua itu mengeluarkan kunci yang sangat indah, dan berkata dengan arogan, sudah kubilang Malan, Thompson kelas 1A04 ini sudah menjadi milikku, dan mulai hari ini dan seterusnya, keluarga kita akan menjadi tetangga. Sial, Malan berkata dengan nada menghina, kamu wanita tua, beraninya kamu menyombongkan diri, kamu bahkan tidak mampu makan, dan kamu masih membeli Thompson Yipin A04. Ada apa? Kamu menjual Xiao Weiwei ke orang kaya lagi tapi demi kecantikan Xiao Weiwei, orang kaya mana yang mau membayar harga setinggi itu? Setelah mendengar ini, Xiao Weiwei menunjuk ke arahnya dan mengutuk dengan marah. Malan, siapa yang kamu bicarakan? Kamu jalang. Bagaimana denganmu? Malan berkata tanpa ragu, aku tidak tahu siapa yang menemani seorang lelaki tua yang lebih tua dari ayahku, dan sekarang dia berani mendatangiku dan berteriak. Ada apa? Xiao Weiwei secara alami marah ketika daun ara diangkat. Mengerikan, baru saja akan mendatangi Malan untuk berdebat, wanita tua Xiao meraihnya dan berkata dengan tenang, Vivi, jangan serius dengan orang cacat ini, dia sudah sangat sengsara, kenapa kamu serius dengan dia? Setelah selesai berbicara, dia menyapa 4 orang lainnya, ayo pergi ke villa kita untuk membersihkan dengan cepat, apa gunanya berdebat dengan orang busuk seperti ini, yang lain meludahi. Kaki Malan, lalu mereka semua berjalan melewatinya dengan angkuh. Malan masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar mampu membeli Tang Chen Yipin, dan mengutuk di belakangnya, kalian tidak cukup, kamu terus bersikap seperti ini. Akan buruk jika penjaga keamanan datang untuk segera mengusirmu. Qian Hongyan berbalik. Menatap Malan dengan mata muram, dan berkata dengan dingin, Malan, jangan lupa skor di antara kita berdua belum ditentukan. Malan memarahi. Apakah kamu bercanda? Aku akan takut padamu, percaya atau tidak, menantu laki-lakiku akan mengirimmu kembali ke tambang batu bara hitam setelah panggilan telepon. Bagaimanapun, Xiao Changkun dan Xiao Churan adalah tidak di sini, dan Malan tidak peduli menyebutkan tambang batu bara hitam. Qian Hongyan memelototi Malan dengan tatapan kanibal dan hendak berbicara. Pada saat ini, wanita tua Xiao telah membuka pintu villa A04, menatap Malan yang tertegun, melambaikan kunci di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Malan, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tidak akan memelintir kepalamu dan menendangnya seperti bola? Ayolah, ponsel akan mengingat untuk memberi Anda, baca novel yang bagus dalam kedua. Ketika Malan melihat bahwa wanita tua itu benar-benar membuka pintu A04, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Bagaimana ini mungkin? Bukankah keluarga Xiao sudah sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak punya tempat tinggal? Bagaimana mungkin membeli villa Thompson Yipin? Mungkinkah ikan asinnya dibalik? Dan keluarga ini akan menjadi tetangga dengan saya? Ini terlalu membuat frustrasi. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Ye Chen, dan berkata, Ye Chen, apa yang terjadi? Bukankah temanmu mengirim mereka semua ke tambang batu bara hitam? Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan keluar di masa depan? Mengapa Qian Hongyan melarikan diri? Ye Chen juga sedikit terkejut saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya, pergi ke tempat di mana tidak ada orang, dan langsung menelepon Hong Wu, orang yang saya minta Anda kirim ke tambang batu bara hitam terakhir kali. Mengapa Anda kembali? Apa yang terjadi di sana? Terkejut? Apakah ada yang seperti itu? Tuan Ye, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya. Setelah beberapa saat, Hong Wu menelepon, Tuan Ye, seseorang membeli tambang batu bara kecil milik teman saya, dan harga yang ditawarkan adalah 3 kali harga pasar. Ye Chen tiba-tiba menyadari. Tanyakan padanya, apakah itu keluarga Wu?
Ya, Hong Wu berkata, itu adalah keluarga Wu di Suhang, Tuan Ye. Apakah keluarga Wu menargetkan Anda? Apakah Anda ingin kami membantu Anda menemukan solusi? Ye Chen berkata dengan ringan, tidak, keluarga Wu belum secara resmi maju. Mereka tidak lebih dari beberapa anak muda, jangan khawatir tentang dia. Pada saat ini, Hong Wu Ye berkata dengan rasa bersalah, Tuan Ye harus salahkan pengawasan saya yang tidak efektif. Tolong Anda menghukum saya akan mengatur seseorang untuk menangkap Qian Hongyan itu hari ini. Tidak perlu, Ye Chen berkata dengan ringan, karena mereka semua sudah kembali, biarkan dia tinggal di sini. Setelah selesai berbicara, Ye Chen He bertanya lagi, bagaimana situasi ayah dan anak dari keluarga Wei yang sedang menggali ginseng di Gunung Changbai? Hong Wu Ye buru-buru berkata, ayah dan anak dari keluarga Wei telah berada di Gunung Changbai sepanjang waktu orang-orang Liang dipukuli, dan Wei Liang dan saya mengirim beberapa orang lagi untuk memperkuat pertahanan, dan sekarang ada hampir 20 orang yang menjaga mereka secara rahasia. Oke, Ye Chen bersenandung dan berkata, keluarga bermarga Wu adalah mungkin mencari musuh mematikan saya di mana-mana, jadi mereka harus dijaga oleh saya. Saya tidak akan meminta Anda untuk mengejar kembalinya Qian Hongyan, tetapi ayah dan anak keluarga Wei tidak boleh dibebaskan. Hong Wu berkata, Tuan Ye, tolong. Jangan khawatir, saya pasti akan menjelaskan kepada adik laki-laki saya dan menjaganya dari kematian, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutnya, oke. Kata Wei Liang, kirim lebih banyak orang, jangan sampai ayah dan saudara laki-lakinya kembali dan menemukannya untuk merebut obat-obatan Wei. Tidak ada yang lebih takut pada ayah dan saudara laki-lakinya yang kembali daripada Wei Liang. Jika keluarga Wu benar-benar merebut kembali ayah dan saudara laki-lakinya dari Gunung Changbai, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membantu mereka mengambil kembali farmasi Wei. Karena keluarga Wu tentu tidak menginginkan apa yang mereka temukan kembali, hanya sepasang ayah dan anak di Aosi, dan mereka berharap sekutu mereka dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tidak peduli apa, Wei's Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi dengan nilai pasar beberapa miliar. Jika bekerja sama dengan keluarga Wu, mungkin ada lebih banyak ruang untuk berkembang. Jadi Wu Donghai hanya perlu mendapatkan kembali ayah dan anak itu dan membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan itu setara dengan memiliki sekutu bernilai miliaran, dan itu adalah sekutu yang setia. Ye Chen percaya bahwa setelah Wei Liang mengetahui hal ini, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan tindakan keluarga Wu. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika ayah dan anak keluarga Wei benar-benar kembali, tidak masalah bagi Ye Chen. Dia punya 10.000 cara untuk membuat ayah dan anak Wei keren seketika. Jika dia mau, dia bahkan bisa meminta Wu Donghai untuk bertemu langsung dengan Marx. Tapi itu tidak ada artinya. Nah, jika memang tidak ada musuh, kesenangan apa yang ada dalam hidup? Karena keluarga Wu ingin bermain, maka saya bisa bermain dengan mereka. Lagi pula, ada keluarga besar dengan skala 200 miliar, dan sebenarnya tidak banyak peluang bagi diri Anda untuk menjadi karung pasir dan melatih tangan Anda. Di masa depan, saya mungkin harus kembali ke Yanjing dan menghadapi keluarga Ye yang tidak saya kenal. Jika Anda tidak mempelajari beberapa pengalaman dalam perjuangan keluarga kaya sebelumnya, akan sangat sulit untuk menghadapi bahaya apapun saat itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berlatih tes kulit. Ye Chen menutup telepon dan kembali ke tempat di mana tanah disekop. Malan tidak sabar untuk datang dan bertanya, apakah kamu bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana Jalang Bau Qian Hongyan itu kembali? Ye Chen berkata kepada Malan, saya baru saja bertanya di telepon, dan teman itu mengatakan bahwa tambang batu bara hitam di sana bangkrut dan baru saja berganti bos baru, jadi semua pekerja melarikan diri, dan Qian Hongyan mungkin mengambilnya. Kesempatan untuk keluar, ya. Malan berkata dengan sedih, bagaimana kamu bisa membiarkan wanita bau dan tak tahu malu itu lari, hanya melihatnya membuatku marah, mengingat bahwa Qian Hongyan menjebaknya. Malan tidak hanya membenci Qian Hongyan, dan membenci Ye Chen. Karena Ye Chen memaksa Helian untuk menyumbangkan semua uangnya, termasuk uang yang hilang dari Helian. Awalnya, saya memiliki kekayaan bersih sekitar 2 juta.
jadi saya membiarkan anak ini, Ye Chen, bermain-main dengannya sekaligus. Sama seperti sebelumnya, ketika Ma Lan memikirkan hal ini, dia sudah menunjuk hidung Ye Chen dan memarahinya. Tapi sekarang, Ma Lan tidak berani berpura-pura agresif dengan Ye Chen. Lagi pula dia tinggal di vilanya sekarang, dan putrinya tidak menentangnya sekarang. Jadi anak ini tidak lagi takut padanya. Ye Chen meliriknya, dan berkata dengan ringan, tidak ada artinya bertanya bagaimana membiarkannya melarikan diri sekarang. Sekarang dia bisa tinggal di Tangchen Yipin. Itu membuktikan bahwa orang lain sekarang memiliki pendukung. Kamu baik-baik saja, jadi jangan memprovokasi dia. Jika kita diganggu lagi, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mendengar ini, mau tak mau Ma Lan merasa khawatir. Tetapi jika dia benar-benar membiarkan dirinya menyelipkan ekornya di depan keluarga mereka di masa depan, dia benar-benar tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Mengapa orang-orang ini jelas sekarat? Mengapa mereka bisa hidup kembali? Dan masih hidup dengan baik? Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, jika kamu ingin aku memberitahumu, mengapa suatu hari kamu tidak menemukan kesempatan dan memukuli keluarga mereka dengan kejam? Yang terbaik adalah mematahkan kelima kaki mereka, dan biarkan mereka berkelahi setiap hari, duduk di kursi roda di villa ini. Ye Chen bertanya balik, jika mereka tertangkap, saya pasti akan masuk penjara. Saya tidak peduli. Tetapi jika saya masuk penjara dan mereka memblokir kamu di pintu, apa yang akan kamu lakukan, Ma Lan? Mendengar kata-kata ini, saya langsung ragu-ragu. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Keluarga Xiao sendiri memiliki banyak orang, dan dengan Ye Chen di sekitarnya, mereka mungkin tidak berani memprovokasi diri mereka sendiri. Tetapi jika Ye Chen tidak ada, siapa lagi yang bisa melindungi diri mereka sendiri? Xiao Changkun, bajingan tua itu akan menceraikannya sekarang, jadi dia mungkin berharap bisa diganggu. Selain itu, dia sendiri adalah seorang pengecut, kakinya menjadi lemah saat melihat ibunya, dan mengharapkan dia untuk membantu hanyalah lamunan. Jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang, dan berkata, sepertinya aku akan bertetangga dengan keluarga Xiao di masa depan. Ibuku benar-benar merasa sangat tidak nyaman saat ini. Keluarga Xiao sedang merasakan kejutan yang mengejutkan di villa. Thomson Yipin Villa A04 memiliki tipe rumah yang sama dengan A05, dan pemilik sebelumnya juga banyak memikirkan dekorasi yang bisa dikatakan sangat mewah. Setelah wanita tua Xiao membuka pintu dan masuk, dia tertegun. Gaya dekorasi rumah ini lebih dilebih-lebihkan. Dengan banyak kegunaan, terlihat dekorasi emas yang sangat mewah. Keseluruhannya terlihat seperti istana. A05 tempat tinggal Ye Chen terlihat jauh lebih cantik. Ini juga karena Wang Zenggang tahu bahwa Ye Chen relatif rendah hati. Jadi ketika dia mendekorasi villa untuknya, dia sengaja menggunakan gaya dekorasi yang tidak terlalu mencolok. Sebaliknya, A04 terlihat seperti KTV kelas atas, dengan kemewahan yang sedikit berlebihan. Namun, keluarga Xiao sendiri adalah orang-orang yang flamboyan, dan mereka sangat menyukai kesombongan. Yang lebih penting lagi, anggota keluarga tidak berpendidikan, jadi mereka lebih suka dekorasi emas kaya semacam ini. Setelah tiba di ruang tamu, seluruh keluarga Xiao tercengang. Nyonya tua Xiao sangat gembira hingga air mata mengalir di wajahnya, menyentuh ini dan itu. Dia merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Faktanya, semua orang belum pernah melihat apapun di dunia. Jika mereka ingin melihat villa Ye Chen, mereka akan cemburu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memiliki nasib untuk hidup di tempat yang sama. Villa. Dan yang lebih penting, villa saya sendiri terlihat lebih mewah daripada villa Ye Chen. Ini membuat mereka semakin bersemangat. Nyonya Xiao naik lift sampai ke kamar tidur besar terbaik di lantai 3. Dia sangat puas ketika melihat perabotan dan perabotan di kamar tidur. Tempat tidur Simons yang mewah dan lembut, Anda bisa merasakannya saat menyentuhnya. Itu sama sekali bukan hal yang biasa. Saya mendengar bahwa kasur Simons yang bagus harganya ratusan ribu dolar per tempat tidur. Ketika wanita tua Xiao di masa lalu, dia tidak mau menghabiskan uang ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya kali ini.
Dorong pintu teras besar, dan di teras, pemandangan area villa bisa dilihat sekilas. Karena Villa Thomson Yipin mengadopsi struktur 3 lantai atas dan 2 lantai bawah, rumah semua orang tidak tinggi. Berdiri di lantai 3, Anda dapat melihat dengan jelas dan jauh. Yang menarik adalah berdiri di lantai 3, Anda bisa melihat halaman rumah Ye Chen. Melihat Malan memegang kruk dan mengarahkan Ye Chen untuk menuangkan tanah ke taman kecil di halaman, wanita tua Xiao melihat halamannya sendiri lagi, dan tidak ada apa-apa di sana. Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, sepertinya Malan ingin menanam beberapa bunga dan tanaman. Oke, ketika kamu menanamnya, aku akan pergi dan mencurinya untukmu. Hanya untuk menyelamatkanku dari membelinya, bersambung.